Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Oke, hari ini jumpa lagi dengan Ibu ya, akan memberikan materi tema 4 ya. Akan memberikan materi tema 4 yaitu PPKN ya. Materi PPKN yaitu tentang sila pertama Pancasila ya. Sila pertama Pancasila, ayo apa bunyinya anak-anak? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ada di halaman 7 ya. Ibu mendapatkan atau boleh menyalin dari halaman 7 di buku tema kalian. Kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kita lewati saja ya. Nah, ini dia. Anak-anak, ini gambar apa? Gambar Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda ini ialah lambang negara Indonesia ya, lambang negara kita ya. Kemudian lanjut. Nah, lambang sila pertama adalah bintang. Bintang ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya Tuhan itu Maha Esa. Esa itu artinya tunggal atau sendiri ya, satu ya. Tidak ada yang menyamainya, maksudnya tidak ada yang menduakannya ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang ya. Kita lanjut. Nah, sila ini ya dilambangkan dengan bintang yang memiliki 5 sudut ya. Tadi kita sudah lihat ya anak-anak, sila yang pertama itu lambangnya bintang. Bintang itu mempunyai 5 sudut. Nah, gambar bintang itu melambangkan cahaya rohani ya. Cahaya rohani. Ya, karena bintang menerangi umat manusia ya, atau menerangi alam, ya makanya ya dia menjadi cahaya ya, atau sinar rohani kita atau rohani umat manusia yang dipancarkan oleh Tuhan untuk menerangi umat manusia. Lanjut. Nah, ini dia penerapan sila pertama Pancasila. Ya, ini dia ada 6 agama ya. Ada Islam ya, Kristen ya, Kristen Katolik ya, Kristen Katolik, Hindu ya, Buddha ya, Kristen Protestan dan Konghucu. Nah, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Setiap agama ini mempunyai Tuhan masing-masing dan mempunyai tempat ibadah masing-masing. Nah, penerapan sila pertama Pancasila itu yang pertama adalah percaya. Apa arti percaya? Percaya itu mengimani ya, mengimani dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan itu tentunya setiap agama berbeda-beda ya. Kalau agama Islam Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kalau Kristen Tuhannya Yesus Kristus, kalau Hindu, dewa, Buddha, dewa, dan sebagainya ya. Jadi setiap agama Tuhannya berbeda-beda. Ya, tentu Maha Esa ya. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan kita. Tuhan kita itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh percaya kepada yang lain ya. Kalau kita sudah percaya sama yang lain berarti musyrik. Dan takwa itu artinya menjalankan segala perintah Tuhan, itu perintah Allah tadi ya. Kalau dalam agama Islam perintah Allah apa saja ya? Ya sholat 5 waktu, ya berpuasa ya. Terus kemudian zakat dan sebagainya, itu adalah takwa ya, menjalankan perintah Allah ya. Dan jujur pun termasuk takwa, termasuk ini sebenarnya jujur gitu ya, termasuk percaya dan takwa kepada Allah. Karena kita percaya jadi kita jujur ya, termasuk juga ya, walaupun masih masuk ke sila kedua sebenarnya. Yang kedua, hormat dan
menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan. Ya, jadi misal contoh kita punya teman di sekolah misalnya ya, atau di tetangga kita ada teman kita beragama selain agama Islam, misalkan agama Kristen ya, atau agama yang lain gitu ya. Kita harus menghormati mereka ya. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, kita harus mengikuti ya, walaupun kita tidak uh, apa maksudnya ikut di agama dia ya. Kita tidak boleh ikut agama mereka. Tapi kita kalau untuk bekerja sama, untuk berteman ya, bersosialisasi, kita boleh ya. Tapi kalau untuk masalah beribadah ya, itu hak masing-masing agama kita. Jadi kita harus menghormati. Misalnya mereka lagi sedang berlebaran kalau istilah kita ya, atau ada apa ini Natalan ya, kita hormati ya mereka ya, walaupun dia tetangga kita ya, kita hormati. Di sekolah misalnya, kalau yang sekolah umum ya, karena kita sekolahnya madrasah ya, sudah tentu tidak ada agama yang lain ya, pasti agamanya Islam semua. Selanjutnya yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Jadi kita harus toleransi ya, harus mentoleransi antar umat beragama ya. Toleransi itu artinya kita ya sama dengan menghormati ya, toleran ya, mentolerir ya. Jadi ini sikap ini mencerminkan sila pertama ya. Ya, mencerminkan sila pertama ya. Jadi mereka beribadah ke tempat ibadah mereka ya. Kita beribadah ke tempat peribadatan kita, masjid ya. Dan yang lainnya ya, Kristen misalnya ke gereja ya. Hindu misalnya ke pura ya. Jadi kita harus hormati ya, karena dia percaya kepada agama dia atau percaya kepada Tuhan dia, kita hormati. Kemudian selanjutnya ya, tadi ketiga, sekarang yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk percaya kepada Tuhan kita ya. Ya, atau tidak boleh memaksakan untuk masuk kepada agama kita ya. Kita harus kepada anak mereka itu harus menunjukkan saja bahwa agama kita itu agama Islam ya, agama yang kita anut, agama yang menurut kita ya yang paling benar gitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan dia atas kehendak mereka sendiri ya. Misalnya kita mengajak teman, ayo masuk agama kita, misalnya kita paksakan gitu ya, itu tidak boleh ya. Jadi hak mereka, yaitu anak-anak ya. Jadi tadi yang mencerminkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini dia ya. Nah, kita mau berteman akrab dengan teman yang berbeda agama di kelas, boleh apa enggak? Boleh ya, boleh saja kita berteman ya kepada agama selain agama kita ya. Tapi sudah tentu kita tidak punya agama yang lain karena kita madrasah ibtidaiyah. Biasanya mungkin ada yang punya tetangga ya, tetangga kita misalkan agamanya agama lain, kita tetap rukun ya. Mungkin itu aja anak-anak ya. Selamat belajar dan semoga sukses ya. Jangan lupa ya anak-anak, kita harus jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan kita ya, menjaga makan yang teratur ya, karena sekarang kita lagi dalam suasana ujian ya.